Gagal bayar pinjol bukan berarti masuk penjara. Nah, ini adalah beberapa hak dan risiko sebagai debitur. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Nah, banyak orang yang panik ketika mendapatkan ancaman dari DC atau debt collector ya. Seperti kalau tidak bayar kami akan proses hukum. Kalau tidak bayar kami akan hubungi ini, hubungi keluarga kalian dan seterusnya. Nah, akibatnya banyak yang stres, takut, bahkan kembali meminjam uang untuk menutup utang lama atau sering kita sebut dengan gali lubang tutup lubang. Padahal sebagai debitur Anda memilih hak yang dilindungi oleh hukum. Sebelum mengambil keputusan karena panik, pahami beberapa fakta berikut ini. Yang pertama, utang pinjaman online merupakan sengketa perdata. Pada prinsipnya, gagal membayar utang bukan merupakan tindak pidana, melainkan ranah hukum perdata. Artinya apa? Tidak ada ketentuan yang menyatakan seorang otomatis dipenjara hanya karena tidak mampu membayar utang. Itu ya poinnya. Kemudian, apabila terjadi sengketa, ya penyelesaiannya umumnya melalui mekanisme perdata ya, bukan pidana. Namun hal ini berbeda apabila terdapat unsur pidana lainnya seperti penipuan atau penggunaan identitas palsu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu atau debitur menggunakan identitas palsu, maka itu bisa nanti masuk ke ranah pidana. Jadi kesimpulannya, gagal bayar bukan berarti otomatis menjadi perkara pidana. Kemudian fakta kedua yaitu pinjaman online tidak memiliki agunan. Sebagian besar pinjaman online legal merupakan pinjaman tanpa jaminan atau unsecured loan. Artinya apa? Tidak ada aset yang secara otomatis dapat disita hanya karena terjadi tunggakan. Kemudian berbeda dengan kredit beragunan seperti KPR atau kredit kendaraan yang memang menggunakan aset sebagai jaminan. Perlu dipahami bahwa penyitaan aset hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan bukan oleh bill collector secara sepihak. Itu ya. Kemudian fakta ketiga, write off bukan berarti hutang dihapus. Pada beberapa kasus, setelah tunggakan berlangsung cukup lama, perusahaan dapat melakukan write off. Nah, write off itu berarti piutang dihapus dari pembukuan perusahaan sebagai kerugian akuntansi. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kewajiban utang tidak otomatis hilang. Jadi hutang itu masih ada ya. Kemudian kreditur tetap memiliki hak untuk melakukan penagihan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian fakta yang keempat itu adalah dampak terbesar adalah riwayat kredit ya. Konsekuensi yang paling sering terjadi akibat gagal bayar adalah memburuknya riwayat kredit pada sistem pelaporan kredit. Dampaknya antara lain sulit memperoleh KPR. Jadi kalau misalkan riwayatnya buruk itu nanti memperoleh KPR-nya itu sulit. Kemudian sulit mengajukan KTA ya, atau kredit tanpa agunan. Kemudian sulit mendapatkan kartu kredit, kemudian kesempatan memperoleh pembiayaan baru menjadi lebih kecil. Meski demikian, riwayat kredit dapat membaik setelah kewajiban diselesaikan sesuai ketentuan. Nah, jadi ya kalau mau riwayatnya tetap baik, maka kewajibannya harus diselesaikan. Kemudian fakta yang kelima, restrukturisasi dan program keringanan bisa menjadi solusi dalam kondisi tertentu. Sebagian perusahaan pinjaman online menyediakan yang pertama itu restrukturisasi pembayaran, kemudian perpanjangan tenor, kemudian potongan bunga atau denda, kemudian program pelunasan dengan nilai tertentu. Nah, program tersebut merupakan kebijakan masing-masing perusahaan sehingga tidak dapat dijamin ketersedia untuk semua debitur itu ya. Karena itu selalu ajukan permohonan secara resmi dan simpan seluruh bukti komunikasi. Nah, sebaiknya apa yang Anda harus lakukan jika sudah gagal bayar? Yang pertama itu tentu adalah jangan panik ya. Kemudian jangan menambah hutang baru untuk menutup hutang lama alias gali lubang tutup lubang. Kemudian susun kembali kondisi keuangan sesuai kemampuan. Kemudian komunikasikan kesulitan pembayaran kepada pihak kreditur. Kemudian ajukan restrukturisasi apabila memungkinkan. Kemudian simpan seluruh bukti pembayaran dan komunikasi. Dan apabila terdapat intimidasi, ancaman, penyebaran data pribadi atau penagihan yang melanggar aturan, laporkan kepada pihak yang berwenang. Jadi kesimpulannya adalah pinjaman online dapat menjadi solusi ketika digunakan secara bijak, tetapi juga dapat menjadi beban apabila tidak dikelola dengan baik. Kemudian fokus utama bukan menghindari tanggung jawab, melainkan menyusun strategi penyelesaian yang realistis sesuai kemampuan keuangan. Kemudian dengan memahami hak, kewajiban, dan prosedur yang benar, Anda dapat menghadapi masalah utang dengan lebih tenang, rasional, dan terarah. Ingat ya, edukasi adalah langkah pertama menuju pemulihan keuangan. Jangan mengambil keputusan karena rasa takut, tetapi berdasarkan informasi dan fakta yang benar.
Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.